Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma positivisme dengan contoh kasus berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Tapi, sebelum kita menjelaskan contoh kasus, kita akan mempelajari apa sih itu paradigma. Paradigma adalah pandangan seseorang terhadap dirinya dan juga lingkungan yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan juga bertingkah laku. Menurut Eugene J. Juba dan Ivan Lincoln 2009, mereka juga menegaskan bahwa pada dasarnya paradigma merupakan sistem kepercayaan dasar yang didasarkan pada asumsi ontologi, epistemologi, dan juga metodologi. Setelah itu, kita akan membahas apa itu paradigma positivisme. Pengertian positivisme sendiri bahwa positivisme berasal dari kata positif yang diartikan sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati. Dengan kata lain, positif sama dengan faktual atau apa yang berdasarkan fakta objektif. Setelah itu, asumsi paradigma positivisme. Yang pertama, ontologi, menjelaskan mengenai realitas atau sebuah asumsi realitas. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah hubungan yang terjalin di antara peneliti dan yang diteliti. Yang ketiga, metodologi. Metodologi merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk menemukan apapun yang ia percaya agar dapat diketahui. Selanjutnya, yaitu sejarah paradigma positivisme. Kemunculan aliran positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan sosial erat kaitannya dengan tokoh filsuf sekaligus sosiologi Prancis yang bernama Henry Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 dan dikembangkan oleh muridnya yaitu Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Dalam paradigma positivisme terdapat 3 jenis positivisme, yaitu positivisme sosial, positivisme logis, dan positivisme evolusioner. Selanjutnya, ciri-ciri paradigma positivisme. Yang pertama, bebas nilai. Yang kedua, fenomenalisme. Yang ketiga, nominalisme. Yang keempat, reduksionisme. Yang kelima, naturalisme. Dan yang keenam, mekanisme. Jadi, yang dimaksud dengan paradigma positivisme itu apa sih? Paradigma positivisme merupakan aliran ilmu filsafat yang berisikan mengenai persepsi, pikiran atau gagasan, menilai dan melakukan sesuatu oleh manusia atau peneliti mengenai objek yang diteliti berdasarkan pengetahuan secara faktual apa adanya. Selain itu, positivisme juga hanya membahas sesuatu yang objektif, yang jelas, dan yang faktual. Selanjutnya, pendekatan paradigma positivisme dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, dimensi-dimensi pendekatan kuantitatif. Masalah penelitian, kausalitas atau sebab akibat antar variabel penelitian. Tujuan penelitian membuktikan keberlakuan teori hipotesis. Selanjutnya, strategi penelitian, yaitu prinsip hipoteko-deduktif. Lalu yang kedua, ciri-ciri pendekatan kuantitatif. Objektif, fokus pada variabel, reliabilitas sebagai kunci bebas nilai, bebas dari konteks, banyak responden, analisis, statistik, peneliti terpisah. Alasan mengambil penelitian, sebagai contoh kasus penelitian dengan menggunakan paradigma positivisme, saya mengambil studi kasus melalui jurnal pendidikan anak usia dini yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Kreativitas Seni Rupa Anak Usia Dini. Penelitian ini juga termasuk ke dalam paradigma positivisme karena di dalamnya mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Pada aspek yang pertama, yaitu ontologi. Secara ontologi dalam jurnal ini membahas mengenai pengembangan bahan ajar kreativitas seni rupa anak usia dini. Objek penelitiannya yaitu pengembangan bahan ajar kreativitas seni rupa. Subjek penelitian 30 mahasiswa. Latar belakang penelitian, peneliti untuk melakukan penelitian ini pada awalnya peneliti mempunyai kendala dalam mata kuliah pengembangan kreativitas anak usia dini, yaitu minimnya bahan ajar yang khusus membahas mengenai kreativitas seni rupa anak usia dini. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan bahan ajar kreativitas seni rupa anak usia dini yang valid, praktis, dan juga efektif. Selanjutnya, menurut aspek epistemologi. Secara epistemologi, sifat hubungan yang terjalin di antara peneliti dan yang diteliti terjadi secara objektif.
yaitu tanpa adanya interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Penelitian ini berlandaskan pada filsafat paradigma positivisme dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data secara kuesioner dan angket yang nantinya menghasilkan jawaban yang realistik dan dari objek yang diteliti secara terpisah tanpa adanya interaksi langsung kepada yang diteliti. Selanjutnya, secara aspek metodologi. Secara metodologi, cara yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan pengetahuannya dan data penelitian pada awalnya membuat rumusan masalah terlebih dahulu seperti yang sudah ada di dalam aspek ontologi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dalam paradigma positivisme. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan angket. Pengumpulan data dalam bentuk kuesioner yang disebar secara online melalui media WhatsApp menggunakan link Google Form dengan sampel yang digunakan 30 responden. Sedangkan pengumpulan data melalui angket juga dibagikan dalam bentuk softfile dan dibagikan ke 30 mahasiswa. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah variabel bebas X dan tidak bebas Y. Variabel X yaitu bahan ajar dan variabel Y yaitu produk bahan ajar berupa buku kreativitas seni rupa anak usia dini. Yang ketiga, hipotesis penelitian. HO, bahan ajar tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan bahan ajar kreativitas seni rupa anak usia dini. HA, bahan ajar berpengaruh signifikan terhadap pengembangan bahan ajar kreativitas seni rupa anak usia dini. Yang keempat, uji validitas. Uji validitas, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. Uji asumsi klasik melalui uji normalitas, regresi linear sederhana, dan koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data dari peneliti yang telah dilakukan pada 30 mahasiswa dengan mengembangkan bahan ajar kreativitas seni rupa anak usia dini yang telah memenuhi kriteria valid dan praktis. Bahan ajar ini juga terbukti efektif digunakan oleh mahasiswa dalam memahami materi yang berkaitan dengan kreativitas seni rupa anak usia dini. Jadi kesimpulan bahwa pengembangan bahan ajar berpengaruh dalam menumbuhkan gagasan atau ide baru bahan ajar kreativitas seni rupa anak usia dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester filsafat ilmu dengan dosen pengampu Ibu Wahyu Purwasih MPD. Sekian pemaparan mengenai filsafat ilmu. Semoga pembahasan melalui video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.